Halo, selamat siang dengan siapa? Siang Mbak, saya Rina. Rina, oke. Mau dipanggil Mbak atau Kak? Mbak aja Kak. Kan ya Mbak, saya Anika, bisa Mbak Rina panggil Mbak atau Kak atau Bu, terserah Mbak Rina. Panggil Mbak aja nggak apa-apa. Sebelumnya tadi ini naik apa Mbak? Naik kendaraan sendiri sih Mbak. Jadi sendirian gitu? Iya. Naik motor atau mobil? Motor. Dari Sidoarjo. Wah, jauh juga ya. Berarti tadi dari rumah langsung ke sini? Iya. Berarti kesibukannya apa nih Mbak kalau boleh tahu? Kalau saya saat ini itu sedang kuliah semester 3. Semester 3 berarti bukan maba lagi ya Mbak ya? Iya, tapi agak maba juga. Gimana Kak semester 3 ini? Oke sih Kak, berat banget, tapi ya berat aja sih. Berarti itu maksudnya kayak dari yang sebelumnya kayak baru terus semester 3 kan biasanya kan kayak masuk turun ke lapangan gitu kan, berarti yang di situ atau di mana? Sebenarnya kalau di lapangan itu nggak seberapa berat ya, cuma kan semester 1 atau nggak dua pernah tuh di lapangan juga, jadi kayak ya udah kita biasa aja, cuma ini loh tugasnya ini untuk berat banget. Terus saya kan juga apa ya, anaknya tuh pemalu gitu, jadi kayak menurut saya tuh berat gitu, tugasnya juga banyak. Dirinya itu juga mepet-mepet itu, jadi itu yang bikin berat ya Mbak sebenarnya. Kalau boleh tahu jurusannya Mbak Rina apa? Aku jurusan berita sih. Berarti sudah sedikit mengerti ya tentang konseling ini. Ya, cuma apa kalau konseling aslinya itu gini, cuma kalau buat video praktek itu udah sih. Jadi konseling yang benar-benar konseling itu baru kali ini. Ya. Mbak Rina juga itu udah ngerti begini kayak maksudnya konseling terus apa aja gitu. Kalau itu kan udah dijelasin ya sama betul saya itu udah agak paham sih, cuma boleh mbaknya nanti jelasinnya barangkali ada yang beda dari dosen saya. Kayaknya sih sebuah konseling itu emang sama yang jadi konseling itu kayak proses bantuan dari semua sama saya sendiri. Konseling itu Mbak Rina kayak sekali ini sekali cerita atau butuh bantuan bisa kita dan nantinya diharapkan bisa mengubah konseling menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terus juga ada beberapa akses, jadi konseling juga aja. Pertama ada asas keterbukaan. Di sini nanti Mbak bebas, terus mau cerita aja terbuka tanpa ada rasa ditutup-tutup gitu. Juga ada asas kerahasiaan. Jadi apapun cerita Mbak Rina cerita saya, Kak juga akan saya ceritakan. Jadi juga bakal tersebut karena bagaimanapun juga konsulat punya perspektif yang terakhir ada asas kesukarela. Jadi di sini benar-benar juga ada paksaan ya. Nggak ada sih Mbak, dari yang wajah mau terus nanti sesi konseling ini akan berjalan selama 30 menit. Jadi misalnya sesi
saat ini nggak cukup, nanti kita bisa atur jadwal lagi minggu depan atau besok buat ketemu lagi. Apa sih ada yang ditanyakan kak? Banyak yang subscribe itu berarti itu benar-benar terjaga ya Mbak ya. Untuk registrasi ya, kecuali memang orang yang lebih profesional lagi atau anak masa yang beriman itu benar-benar complicated banget Hasilnya iya, jadi Mbak Dina nggak usah takut bakal dibantu. soalnya salah satu guru itu pernah cerita sama saya tuh malah disebarin ke temenku yang lain. Nggak apa-apa Mbak. Mbak Dina baru kenal saya itu bukan berarti Mbak Dina saya bakal dibayarin cerita kemana-mana gitu. Bagaimana itu saya juga profesional ya Mbak, jadi nggak bakal ceritain ke siapa-siapa gitu. Iya. Saya sudah paham sudah. Kalau boleh tahu Mbak Dina kalau tempat ini dari mana Mbak? Kebetulan dari teman saya waktu itu saya tuh pernah kesini namanya Vira. Itu saya tuh tanya ke Vira itu kalau untuk kamu konseling nggak kita gitu aja, saya nggak bilang kalau mau cerita mau apa gitu, cuma tanya kalau tempat konseling nggak itu aja, terus dikasih tahunya ke Jadi direkomendasikan di sini saya. Tadinya Mbak Dina kesibukannya kuliah. Kalau boleh tahu kabar hari ini gimana? agak baik sih Mbak. biasa biasa aja sih Mbak. Berarti sama kayak kemarin-kemarin gitu. Kalau dulu tuh rasanya apa kok Mbak Dina? Biasa-biasa aja, nggak kayak senang, sedih atau gimana? Apa ya, setiap malam tuh saya tuh kepikiran Mbak. Kan saya kerja, terus saya tuh orang yang nggak berani, orang yang takutan gitu loh Mbak, pemalu gitu loh Mbak. Ya, misalnya waktu di kelas, waktu presentasi itu kayak saya tuh selalu nervous gitu loh Mbak. Besok kalau dari dulu sih kayak gitu, terus kalau saya ke orang-orang gitu, orang yang kita kenal ya, kalau sama yang belum dikenal sih biar aman-aman aja. Jadi Mbak Dina itu merasa ya nervous pas presentasi gitu di kelas. Itu tuh kira-kira merasa nervousnya tuh pas presentasi aja atau cuma kepal sama kayak pas di keramaian atau gimana gitu. Eh, kalau misalnya drama itu enggak ya, cuma kalau yang presentasi sama yang misalnya kayak praktek gitu, saya tuh nervous gitu. Kalau misalnya yang di keramaian kayak rasanya konser terus apa gitu tuh biasa aja saya. Ya, jadi Mbak Dina itu merasa nervous itu pas presentasi aja sama pas di depan banyak orang gitu ya, jadi tunjuk jadi apa namanya Kayak pasti semua orang itu natap saya gitu. ternyata Mbak Dina pernah mikir nggak pernah kayak ini aku mulai merasa kayak gini kapan ya, Mbak Dina pernah kayak sadar nggak? Mungkin dari lama ya Mbak ya, soalnya saya tuh pernah dulu tuh waktu kecil ada acara lah, acara ulang tahun, nah terus itu
kemudian terus yang bisa dia pertanyaan dikasih tahu dari si alat tulis lah. Nah, saya kan datangnya sama ibu saya ya. Nah, ibu saya tuh tahu saya dari kecil tuh saya tuh orangnya tuh pemalu banget, gak mau sama orang-orang lah. Terus pada saat itu entah kenapa ya saya tuh langsung angkat tangan waktu ditanyain sama MC-nya gitu. Siapa yang bisa jawab ini? Saya langsung angkat tangan gini. Nah itu kayak bener jawaban saya. Nah saya dikasih kayak Pak sama Tasa. Itu saya seneng ya, terus saya juga seneng. Tapi terus itu kayak lama-lama tuh apa namanya, saya tuh jadi takut lagi gitu ya. Jadi saya waktu ulang ngomong saya tuh saya coba memberanikan diri gitu. Jadi mulainya tuh pas Mbak Rina masih kecil ya, pas masih kecil tuh berani, terus tiba-tiba jadi nggak berani. Jadi berarti pas SMP atau SMA gitu Mbak Rina ngerasa nervous juga gitu, berarti udah lama sekali merasakan itu. Iya dari kecil soalnya kan waktu pulang tuh saya memberanikan diri. Sebelumnya kan saya kan nggak beraniin orang yang takutan gitu. Jadi Mbak Rina itu baru sadar sekarang atau udah sadar dari dulu tapi baru memutuskan buat cerita ke sini sekarang? Udah sadar dari dulu sih Mbak, baru cerita aja. Mbak Rina itu pasti rasanya kayak nggak nyaman banget ya Mbak Rina. Sebenarnya Mbak Rina tuh pengen banget mengubah ya sebenarnya. Saya tuh pengen kayak orang-orang yang kok orang-orang bisa percaya diri, bisa berani ngomong, berani berpendapat di depan umum. Sedangkan saya tuh nggak bisa, karena di rumah aja tuh saya tuh jarang keluar. Jadinya kalau misalnya kan orang-orang umumnya kan kalau di rumah terus keluar rumah yang pada takutnya. Saya tuh malah enggak. Saya tuh apa ya, kayak kalau mereka tuh takut kayak sangka apa sih gitu. Saya tuh kenapa malah nggak dijawab Mbak, jadinya udah nggak apa lagi lah. Kalau saya boleh tanya nih sama Mbak Rina, kira-kira Mbak Rina itu ada nggak sih alasan merasa kayak jadi itu, apa yang Mbak Rina takutin sampai Mbak Rina merasa kayak Mbak Rina takut dipandang kalau pas presentasi itu apa? Dia takut dipandang. Presentasi sih pastinya iya ya, soalnya saya kalau presentasi itu suka ngikut gitu dan meskipun saya juga pernah ngajar di SD itu, tapi kayak rasanya tuh nervous meskipun udah terjun ke lapangan langsung. Jadi ininya Mbak Rina merasa takut salah gitu ya. Kalau itu gimana kalau sekarang kita coba teknik imajinasinya? Mbak Rina kan bersedia. Kayak gimana? Jadi nanti kita kayak ini teknik ini tuh membantu Mbak Rina kayak Mbak Rina nanti bakal bayangin situasi Mbak Rina merasa sulit kayak pas presentasi tadi, terus nanti kita kayak ubah cara pandang Mbak Rina yang tadi kayak terasa bakalan
salah itu nanti kita bisa ubah dan hmm, diharapkannya nanti Mbak Rina merasa lebih baik. Mbak Rina mau coba? Terus Mbak, Ini karena tekniknya membayangkan apakah Mbak Rina mau tutup mata atau buka mata kayak sekarang? kalau buka mata tapi lihat So, yang penting Mbak Rina harus membayangkan ini. Bisa kita mulai Mbak Rina? Sekarang Mbak Rina fokus dulu tarik nafas, dia tarik nafas, dia Mbak Rina bertenang. Mbak Rina boleh bayangin Mbak Rina sekarang ada di posisi di mana Mbak Rina presentasi di depan kelas dan dilihat banyak teman-teman Mbak Rina. Dan di sini juga ada dosen. Apakah Mbak Rina udah membayangin situasinya kayak gimana? Mbak Rina kan lagi presentasi, apa sih yang Mbak Rina rasain sekarang gitu? satu takut gitu itu sekarang takut itu sama saya presentasinya apa sih kok kayak Kalau itu bisa nggak Mbak Rina berubah cara pandang Mbak Rina, cara pikir Mbak Rina yang tadinya merasa kalau bakalan salah, bakalan dianggap jelek atau gimana itu merubah gitu kayak merasa kayak Mbak Rina kan juga manusia biasa, jadi misalnya melakukan kesalahan itu wajar karena mau gimana pun juga manusia kan nggak ada yang sempurna. Jadi Mbak Rina bisa nggak bikin pikiran Mbak Rina itu fokus ke situ, jadi kayak Mbak Rina kan manusia biasa, coba Mbak Rina sekarang ke situ. agak susah ya Mbak. Oke, jadi masih sulit diterima gitu. Kalau gitu sekarang coba Mbak Rina bicarakan langsung di sini kayak aku masih bisa kok, aku juga manusia biasa, misalnya mau kesalahan wajar, jadi Mbak Rina biar bisa lebih yakin. Gimana rasanya Mbak Rina setelah Mbak bisa ngomong? Sekarang juga Mbak Rina kayak ngebayangin lagi Mbak Rina tadi di posisi itu, tapi sekarang tuh Mbak Rina lebih ngerasa terpercaya diri dari sebelumnya, lebih ngerasa Mbak Rina itu manusia biasa, jadi wajar bikin kesalahan. Sekarang gimana rasanya Mbak Rina setelah ngomong itu? Sekarang Mbak Rina bayangin lagi Mbak Rina ada di posisi tadi, tapi di sini bedanya Mbak Rina itu lebih percaya diri dari sebelumnya. Apakah masih sulit atau udah bisa merasa lebih baik gitu?
Oke, sekarang kita coba dari ini. Jadi Mbak Dina sekarang ikutin perkataan saya kan. Jadi Mbak Dina ikutin aja kayak perkataan yang sebelumnya jelek itu nanti jadi bagus. Sekarang Mbak Dina bisa perkataan saya kan. Saya itu manusia biasa, wajar salah. Jadi salah sedikit itu nggak bikin merusak saya sendiri dan gimana Mbak rasanya memberikan motivasi dengan tapi masih jauh sekarang coba kita bayangkan perbandingan posisi prestasi itu dan perbandingan ngelakuin kesalahan. Kira-kira apa sih yang Mbak Dina rasain? Apakah Mbak Dina merasa kesal sama diri sendiri atau merasa beda aja kayak saya Mbak Dina kira-kira mau nggak kayak pas Mbak Dina lagi melakukan presentasi atau di depan orang banyak dan Mbak Dina lagi merasa nafas, Mbak Dina mau nggak kayak ngomong di diri sendiri di diri sendiri mau kayak gak apa-apa ini kesalahan aku juga kan maksud sendiri terus juga kesalahan sedikit itu gak ngaruh di diri Mbak Dina. Boleh mulai sekarang Mbak Dina coba, tapi mungkin pas Mbak Dina lagi melakukan presentasi kan Mbak Dina boleh coba itu dan kira-kira setelah Mbak Dina ngomong kayak gitu bagi Mbak Dina merasa jauh lebih baik dan sebelumnya. Salah kalau itu Mbak Dina pusing buat ngomong sama diri sendiri pas lagi rasa mungkin bisa membantu kalau gitu sekarang juga Mbak Dina cukup sekali pada perkataan itu dan yakinin diri sendiri Mbak Dina kalau Mbak Dina itu tahu kalau Mbak Dina itu bisa walaupun misalnya Mbak Dina lagi kesalahan itu gak masalah karena di balik lagi tadi ada manusia yang sempurna jadi kesalahan sedikit itu gak bakal ngaruh apa-apa. Mbak Dina bisa saya coba ya. Wisata sangat wajar jadi kamu harus bisa dan harus
dan sebelumnya masih merasa ganjil atau masih merasa takut banget. Agak lebih baik sih. Jadi Mbak Dina sekarang sudah mengerti kalau kesalahan sendiri itu nggak apa-apa. Mbak itu harus jadi sempurna. Kita bisa menerima dan bisa untuk percaya diri lagi di Oke. Jadi Mbak Dina udah jauh lebih baik ya dari sebelumnya. Kalau gitu, boleh saya masuk kayak tugas di rumah bisa Mbak Dina sedang atau lagi Mbak Dina boleh coba buat latihan presentasi di depan kaca yang nantinya bisa membantu Mbak Dina lebih siap lagi presentasi. Kalau Mbak Dina implementasi saya biasanya jadi Mbak Dina dulu udah coba ya dan mungkin kurang sering lagi nantinya mungkin Mbak Dina bisa progresnya bisa dilakukan ke saya kalau kita mau Pak. Sekarang waktunya juga udah gak cukup ya, udah udah 30 menit ya Mbak, jadi sesi konseling kita hari ini berakhir dan kita akan mengatur jadwal lagi karena saya mau tahu proses Mbak Dina ini lebih baik atau sekarang. kalau misalnya saya kan kebetulan bisa berkomunikasi terus dulu dan kalau saya merasa itu nggak berperan saya tuh saya coba menjadikannya ya buat nyampein saya. Boleh banget Mbak, saya juga selalu ada selalu free, jadi Mbak Dina boleh bisa mau ketemu juga boleh, jadi saya usahakan saya bisa datang dan menyampaikan dulu. Sama sini ada yang mau diceritain lagi Mbak? Tidak kasih jadi kalau misalnya konsul lewat Nggak bisa kabarin saya aja. Jadi makasih ya Mbak Dina udah ceritain semua saya dan akan itu untuk saya semuanya itu Mbak Dina ceritain walaupun sebenarnya Mbak Dina kan malu jadi sama saya karena waktu ngelakuin saya orang aksif dan belum kenal sama Mbak Dina jadi pasti sulit buat cerita ke saya tapi Mbak Dina udah hebat banget udah berani nyampein perasaan Mbak Dina saat ini jadi saya berterima kasih dan juga terima kasih ya Mbak soalnya Mbaknya mau berbagi cerita saya tentang kasih ya Mbak Dina itu semuanya dulu ya. iya Terima kasih ya Mbak.